Film dibuka dengan memperdengarkan sebuah narasi yang menjelaskan di tahun 1960, 4 remaja yang sedang berkemah dihabisi secara brutal di Danau Bodom, Finlandia. Kasus tersebut sampai sekarang masih menjadi misteri karena polisi tak mampu mengungkap jejak si pelaku. Scene kemudian memperlihatkan seorang mahasiswa bernama Elias yang tengah menunggu seseorang. Tak lama seorang sahabat yang bernama Ate datang membawa kabar gembira. Ia mengatakan ia telah mendapatkan 2 sukarelawan untuk menjadi model rekonstruksi ulang adegan pembunuhan di Danau Bodom pada tahun 1960. Di saat malam tiba, kita diperkenalkan dengan seorang remaja bernama Ida, di mana saat itu ia mencoba meminta izin si ayah untuk pergi berkemah bersama temannya. Si ayah dengan tegas tak mengizinkannya. Si ayah juga mengungkit aib yang telah dibuat Ida, yang telah membuat malu seluruh keluarga. Namun rupanya si ibu merasa kasihan pada putrinya. Ia pun akhirnya mengizinkan Ida pergi. Keesokan harinya terlihat Ida menemui seorang sahabat bernama Nora. Di situ mereka pun berbincang, di mana ternyata Ida sudah tak berkuliah selama 3 bulan. Hal itu dikarenakan tersebarnya rumor di kampus kalau seseorang telah menyebarkan foto Ida yang tanpa busana ke seluruh kampus. Hal itulah yang menyebabkan Ida memutuskan untuk berdiam di rumah selama berbulan-bulan. Namun begitu, kali ini Ida sepertinya tak keberatan saat Nora mengajaknya pergi. Di situ Nora mengatakan sudah saatnya Ida menikmati udara di luar. Ia pun berjanji setelah hari ini Ida akan kembali mendapatkan kehidupan normalnya. Tak lama berselang ternyata Elias dan Ate lah yang menjemput mereka. Saat ditanya apakah mereka hanya berempat, Ate mengatakan kalau yang lain akan menyusul besok. Että häntä sitten on kertonut tästä kellekään. Singkat cerita, setelah hampir seharian berkendara melewati kawasan terpencil Finlandia, mereka berhenti di sebuah tempat. Setelah membaca peta, Ate pun mengatakan kalau mereka telah berada di tempat yang Se on täällä. Melihat rantai tanda peringatan dilarang masuk, Elias pun mengambil kapak dan menghancurkan gembok tersebut. Tanpa mempedulikan apapun, mereka masuk menuju kawasan terlarang. Namun ternyata jalan tak memungkinkan mereka untuk membawa mobil. Dengan terpaksa mereka pun harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Hingga beberapa menit perjalanan, mereka pun sampai di sebuah danau yang bernama Bodom. Oltava mikä? Niin mä kerron kaiken. Siis mitä? Saat malam tiba, Ate menjelaskan tujuannya merekonstruksi ulang kembali pembunuhan di tahun 1960 hanya untuk membangkitkan kembali kenangan tersebut agar seluruh warga Finlandia selalu ingat momen tersebut. Ia juga mengatakan seandainya waktu itu pelakunya masih muda, kemungkinan besar ia masih hidup sampai sekarang, dan kemungkinan juga ia bahkan sedang mengawasi mereka. Di saat malam semakin larut, satu persatu dari mereka mulai mengantuk dan masuk ke dalam tenda. Tapi saat Ida ingin pergi, ia melihat kilatan cahaya di kejauhan. Ia kemudian memberitahu Ate dan mengatakan ada orang lain selain mereka. Tapi Ate tak percaya dan mengatakan kalau tak mungkin ada orang lain di hutan tersebut. Sesaat kemudian Ida nampak mandi di pinggir danau. Tanpa ia sadari seseorang nampak mengawasinya, di mana ternyata orang itu tak lain adalah Elias. Dalam satu tenda mereka pun tidur bersama. Saat tengah malam Ida mendengar suara gaduh di luar tenda. Ia kemudian membangunkan yang lain.
Karena penasaran, Nora pun meminta Ilyas memeriksa keadaan di luar. Nora. Mitä sä nyt? Beberapa menit berlalu, semua mulai mencemaskan Ilyas karena belum kembali. Tapi tiba-tiba Ilyas membuat semuanya kaget. Elias! Elias! Moni. Nora kemudian mengatakan kalau ia ingin buang air kecil. Ilyas yang ingin menemaninya ditolak mentah-mentah oleh Nora. Tapi entah apa yang merasuki diri Ilyas, ia malah menyusul Nora. Di dalam tenda, Ate mengajak Ida berbincang. Di situ Ate kembali mengangkat permasalahan foto Ida yang tersebar. Ida menatap Ate dan bertanya apakah ia tahu siapa yang memotretnya. Dan di saat Ate ingin berbicara, tiba-tiba saja tenda mereka roboh. Sun on pakko kertoa. Ate kemudian keluar dan melihat dahan pohon di atas tenda. Ia kembali mencari Ida dan mengatakan kalau Ilyas yang menjahili mereka. Namun tanpa Ate ketahui, seseorang berjalan mendekati tenda dan kemudian menikam punggung Ate. Nora yang mendengar teriakan Ida segera kembali ke tenda. Disitulah mereka melihat kondisi Ate yang sangat menyedihkan. Ilyas berniat membawa Ate ke rumah sakit, tapi Ate malah meminta mereka segera pergi. Ia mengatakan psikopat itu sudah kembali. Berbekal sebuah kapak mini, mereka pun kembali ke mobil. Tapi langkah mereka terhenti saat mendengar suara dari semak-semak. Sontak mereka kembali berlari, tapi masalah pun bertambah karena kaki Nora terkilir. Nora pun terpaksa dipapah yang tentu saja memperlambat pelarian mereka. Hingga di satu titik Nora meminta mereka pergi lebih dulu dan kembali setelah mendapatkan bantuan. Mereka pun melanjutkan perjalanan, namun ternyata tanpa peta yang dipegang Ate, mereka malah tersesat. Mereka mulai bingung harus pergi ke arah yang mana. Di kesempatan itulah Ilyas mengajak Ida berbicara. Ilyas menjelaskan kalau sebetulnya ia sudah lama menunggu kesempatan tersebut. Ilyas mulai berbicara tentang rumor terkait foto syur Ida. Namun Ilyas merasakan ada sebuah kejanggalan. Karena selama ini ia maupun Ate tak pernah melihat foto-foto tersebut. Ida pun mulai kesal karena merasa Ilyas mengungkit masa-masa gelapnya. Namun Ilyas mengatakan kalau rumor tersebut hanyalah omong kosong. Ilyas meyakinkan kembali kalau foto itu tak pernah ada dan seseorang dengan sengaja ingin mempermainkan Ida. Nähnyt sut. Joku kusettaa sua. Joku haluaa. On nähnyt ne. Ida lalu mengatakan kalau Nora memiliki fotonya. Namun saat Ilyas bertanya apakah Ida pernah melihatnya, Ida mengatakan ia tak pernah. Ilyas menambahkan kalau ia tak berbohong. Di situ juga ia mengatakan kalau ia sangat mencintai Ida. Namun sayangnya belum selesai Ilyas berbicara, sebuah pisau menembus jantungnya. Sä et tiedä. Tapi anehnya Ida nampak tak terkejut sama sekali. Karena rupanya Ida telah mengetahui kalau pelakunya adalah Nora. Ollaan myöhässä aikataulusta. Sit puvut. Mereka lalu membawa jasad Ilyas dan Ate ke pinggir danau, di mana rupanya mereka sudah mempersiapkan baju APD dan juga kantong jenazah di dalam koper mereka. Setelah memasukkan semua jasad, mereka pun menenggelamkan jasad dua pria itu ke dasar danau. Setelah semua beres, mereka berniat menenggelamkan mobil tersebut. Akan tetapi Nora lupa mengambil kunci dari saku celana Ilyas. Tak punya pilihan lain, mereka pun harus kembali ke danau.
Seuraavasta tuleeko sitten vähän kinkkisempää? Mitä? Tuo autoavaimet tuo Eliaksella. Ida mulai turun ke danau sementara Nora menunggunya. Beberapa saat kemudian Ida kembali dan mengatakan ia tak mampu karena dasar danau terlalu dalam. Nora mengatakan cuma itu satu-satunya jalan. Jika mobil tak mereka tenggelamkan, kejahatan mereka akan terungkap. Ida kembali menyelam dan dengan usaha keras ia pun akhirnya berhasil menemukan jasad Ilyas. Sementara itu Nora yang sedang menunggu melihat sebuah kedipan cahaya di kejauhan. Tak lama Ida pun muncul dan mengatakan kalau kunci sudah ia dapatkan. Singkat cerita mereka pun meninggalkan danau. Dalam perjalanan Ida mengungkit apa yang dikatakan Ilyas tadi, perihal fotonya yang sebetulnya tak pernah ada. Tapi Nora mengatakan kalau foto itu benar-benar ada dan ia sudah melihatnya sendiri. Ida pun meminta Nora agar menunjukkan foto tersebut. Namun Nora menolak dan mengatakan kalau Ida tak akan tahan melihatnya. Dengan kesal Nora pun meminta Ida tak membicarakan masalah itu lagi, karena Ilyas sudah mati dan itu pantas ia terima, karena dialah yang mengambil foto dan menyebarkannya. Ida mulai sadar kalau Nora menyembunyikan sesuatu. Ida terus mendesak dan mengancam kalau ia tak mau berteman lagi dengan Nora jika ia tak memberikan foto tersebut. Dan hal itu malah membuat Nora marah. Sinä vai minä? Mä en olisi suostunut auttaa sua, jos en minä. Mä oon tehnyt niin vitun. Nora balik marah dan menyebut Ida orang yang tak tahu berterima kasih atas semua bantuannya. Setelah apa yang ia lakukan dan bahkan rela membunuh seseorang, Ida malah mengancam akan meninggalkannya. Namun Ida tak menyerah begitu saja. Disitulah ia pun memohon agar Nora mau mengatakan yang sebenarnya jika ia memang mencintainya. Dan hal itu membuat Nora terdiam. Setelah terdiam cukup lama, Nora akhirnya mengaku kalau foto itu memang tidaklah ada dan dialah yang menyebarkan rumor tersebut. Nora pun akhirnya mengaku kalau sebetulnya ia sangat mencintai Ida. Namun hatinya hancur saat mengetahui kalau diam-diam Ida menyukai Ilyas. Setiap hari Ida hanya membicarakan Ilyas dan hal itulah yang membuat Nora semakin kesal. Hingga di satu malam saat berada di pesta salah seorang kawan, Nora kembali melihat Ida menatap Ilyas. Di sanalah kemudian Nora nekat membuat Ida mabuk semabuk-mabuknya, lalu meninggalkannya di satu kamar. Setelah itu Nora pun menyebarkan berita bohong tentang foto syur Ida. Ia juga berhasil membuat siswa lain mengaku pernah melihatnya. Tentu hal itu sukses membuat Ida menjadi buli-bulian satu kampus. Di sebuah kesempatan Nora pun mengatakan kalau pelakunya adalah Ilyas. Dan disitulah rasa cinta Ida berubah menjadi benci. Dan ia pun nekat merencanakan pembantaian terhadap Ilyas. Sejak hari itu Nora dan Ida mulai merancang strategi dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya tentang keseharian Ilyas. Hingga satu hari Nora melihat Ilyas dan Ate mencari sukarelawan untuk rekonstruksi pembunuhan di Danau Bodom. Dan tentu saja Nora langsung menawarkan diri. Ida hanya terdiam mendengar semua pengakuan Nora. Dengan penuh rasa kesal, ia pun mengatakan kalau semua orang harus mengetahui kebenaran ini. Nora nampak kesal dan hanya terdiam. Ia lalu mengambil kunci roda dan menghantamkannya ke wajah Ida. Ida yang masih tersadar berusaha mencekik Nora. Keadaan semakin memburuk karena tiba-tiba ada seseorang yang menghadang jalan mereka. Nora pun terpaksa membanting setir ke tepian. Beberapa saat kemudian Nora pun tersadar.
Di luar ia melihat seseorang yang kita sebut saja Jack mendekati mobil mereka. Nora mencoba membangunkan Ida tapi sayang tak berhasil. Di situ Jack kemudian melihat kondisi Nora dan Ida yang berlumuran darah. Ia pun mengetuk kaca dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Nora memberanikan diri membuka kaca dan mengatakan kalau ia tak apa-apa. Tanpa mengatakan sepatah kata pun Jack kembali ke mobilnya. Tak lama Ida pun tersadar. Disitulah Nora mengatakan kalau pria di depan sana pasti berniat jahat. Ia pun mengajak Ida menghabisi pria tersebut. Nora lalu menanyakan di mana pisau yang Ida gunakan menghabisi Ate. Ida pun kaget dan mengatakan kalau ia tak melakukannya. Nora pun tersentak karena ia juga mengaku kalau bukan dia yang menghabisi Ate saat di tenda. Jack kemudian kembali mendekati mereka sambil membawa rantai. Ia lalu memasang rantai tersebut di pengait lalu menarik mobil mereka. Dalam kondisi panik, Nora menarik rem tangan tapi tak berpengaruh apa-apa. Mobil mereka masih terus melaju dan semakin kencang. Nora lalu mengajak Ida melompat, namun setelah ia membuka pintu dan bersiap, Jack menghempaskan pintu mobil ke pohon hingga pintu mobil pun terkunci kembali. Tak ada jalan lain, Nora pun mengajak Ida melompat melalui pintu belakang. Tapi rupanya Jack mengetahuinya dan langsung menghantamkan mobil ke pohon. Jack kembali menyeret mobil tersebut di mana dua gadis itu dalam kondisi pingsan di dalamnya. Beruntung beberapa saat kemudian rantai pengait itu terputus. Tak lama Ida mulai siuman. Saat ia berpikir kalau psikopat itu sudah pergi, cahaya lampu mobil Jack kembali terlihat. Di saat yang sama Nora yang ikutan tersadar melihat kesempatan baik. Ia pun mengajak Ida kabur, tapi sayangnya kaki Ida tertusuk besi. Karena tak ada waktu, Ida pun meminta Nora pergi tanpanya. Saat Jack semakin dekat, Nora pun nekat kabur. Melihat hal tersebut, Jack kembali ke mobil dan melepaskan dogi pemburunya untuk mengejar Nora. Dan tak berselang lama, samar-samar Ida mendengar teriakan Nora. Saat matahari terbit, mobil Ilyas sudah nampak ditenggelamkan di danau. Terlihat juga rantai tanda larangan masuk dipasang kembali oleh Jack. Sementara Jack memantau dari atas danau, Ida dan Nora hanya melihat cahaya dari balik karung goni. Di malam harinya nampak Jack tengah mengasah pisaunya. Tak jauh dari sana Ida dan Nora nampak duduk terikat dengan kepala tertutup. Jack lalu membuka penutup kepala mereka di mana rupanya Jack telah menjarit mulut kedua gadis tersebut. Jack lalu melempar kedua gadis itu ke tenda di mana rupanya Jack juga telah mengambil dan menempatkan jenazah Ate dan Ilyas di dalam tenda tersebut. Nora dan Ida hanya bisa menangis. Tak lama Jack masuk dan hanya suara teriakan yang kemudian terdengar. Keesokan harinya Ida tersadar di halaman rumahnya. Sementara teman-teman Ilyas yang lain rupanya benar-benar datang ke Danau Bodom. Kukaan ei uskonut sitä. Oli vain yksi sekopää. Tak jauh dari sana rupanya Jack kembali mengasah pisaunya. Ia pun dengan sabar menunggu saat-saat yang tepat untuk beraksi. Dan film pun selesai.
Jadi sebetulnya Nora memang memendam rasa cinta pada Ida. Namun ia harus kecewa saat mengetahui kalau Ida diam-diam menyukai Ilyas. Rasa kecewa itu membuat Nora nekat menyebarkan hoaks tentang fotosyur Ida ke seluruh penghuni kampus. Setelah itu ia menjadikan Ilyas sebagai kambing hitamnya, tentu saja dengan maksud agar Ida membenci Ilyas. Rencana Nora pun akhirnya berjalan lancar. Ia bahkan dengan senang hati memenuhi keinginan Ida yang menginginkan Ilyas mati. Semua kejadian di hutan tersebut sudah mereka rencanakan secara matang. Tapi sepertinya mereka tidak sadar kalau psikopat lain ada di hutan tersebut. Dan dialah yang menghabisi Ate saat di tenda. Tak diceritakan apa yang menyebabkan psikopat itu membebaskan Ida. Dan tak diceritakan juga apakah keterangan Ida nantinya dapat mengungkap siapa sebetulnya psikopat penghuni Danau Bodom. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.